Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu-ibu yang insyaallah selalu dirahmati Allah, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun cuaca agak sedikit gerimis, tapi alhamdulillah ibu-ibu sudah bisa sampai ke sini. Mudah-mudahan Allah muliakan ibu. Mudah-mudahan Allah hapus segala salah dan hilaf yang ada pada ibu. Amin. Mudah-mudahan masalah-masalah yang ada segera Allah berikan solusi kepada ibu. Amin insyaallah. Baik, kita akan melanjutkan kaji kita pada surat Al-Ikhlas yang kemarin baru sampai ayat yang pertama dan belum selesai, ya Bu. Masih ingat nggak Bu? Masih ingat nggak apa hikmah daripada kita sering, kalau kita sering membaca surah Al-Ikhlas? Masih ingat? Apa Bu? Masya Allah. Alhamdulillah Ibu ya. Dan surah Al-Ikhlas ini merupakan salah satu jembatan kita untuk menuju surganya Allah. Karena barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, mendawamkan surah Al-Ikhlas, ya, maka Allah akan mencintai kita. Nah, kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin insya Allah. Tentu membacanya bukan hanya sekedar membaca ya Bu ya, tapi membacanya dengan benar, dengan tartil. Makanya Ibu terus ya semangat belajar membaca Al-Quran tuh. Ya, tadi saya dengar tuh bacaannya udah mulai agak-agak bagus. Agak lah Mas, bagus kan? Iya. Sudah bagus lah Mas. Iya. Dipaksa saya ini. Daripada saya dikeroyok, ya udah bagus ya. Ini udah diprotes, bilang agak-agak bagus, saya udah diprotes. Baik Ibu. Kemarin udah sampai di mana ya Bu? Kata apa ya kemarin? Kalau tidak salah, kemarin udah sampai kata huwa, betul Ibu? Iya kan? Kata kul sudah kita bahas ya. Masih ingat ada berapa surah yang dimulai dengan kul? Ada 5, Masya Allah. Oh, ya nanti hadiahnya umroh. Insya Allah, tapi tidak tahu siapa yang biayain. Allah insya Allah. Ya kan kita doakan ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ada 5 surat ya Bu. Surah apa tuh Bu? Al-Jin, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, Al-Kafirun. Alhamdulillah masih ingat ya. Saya cuma ngetes aja nih. Nah, sekarang kita sampai kepada kata huwa. Ya Bu ya. Kata ini atau kata huwa ini adalah domir asan, Ibu ya, asyan, ya. Domir ini berfungsi untuk mengagungkan atau takdim sesuatu yang tidak hadir, yang tidak terjangkau, yang tidak terlihat,
atau dengan kata lain sesuatu yang gaib. Ya Bu ya. Tidak hadir, tidak terlihat dan tidak terjangkau. Nah, kata lainnya kan gaib. Betul ya Bu ya? Allah itu gaib tidak Bu? Allah itu gaib. Ya Bu ya? Gaib. Ya Bu ya? Tidak tampak. Ya Bu. Tetapi bukan berarti tidak tampak itu tidak ada. Ya. Allah itu ada. Walaupun tidak tampak tapi ada. Kita meyakini, kita mengimani bahwa Allah itu ada. Ya. Buktinya apa? Buktinya ada ciptaannya. Ya Bu. Ada kita, ada langit, ada alam semesta, ya Bu ya. Nah, ini bukti bahwa Allah itu ada. Ya Bu ya. Allah itu cahaya, ya. Cahaya itu sesuatu yang membuat kita bisa melihat. Betul nggak Bu? Punya mata tapi nggak ada cahaya atau minim cahaya, bisa melihat? Tidak bisa melihat. Mata butuh cahaya untuk melihat sesuatu benda, sesuatu ciptaan Allah, sesuatu lah pokoknya. Ya, tanpa cahaya kita tak bisa lihat. Ya Bu ya. Nah, Allah ini cahaya yang paling terang. Tidak ada, belum ada cahaya, tidak ada malahan, tidak ada cahaya yang melebihi cahayanya Allah. Kalau ada cahaya yang melebihi cahaya Allah, maka Allah itu tidak pantas atau tidak patut kita katakan sebagai Tuhan. Allah itu cahaya yang tertinggi. Tidak ada yang bisa melebihi cahayanya Allah. Sehingga maka Allah tidak terlihat. Kita tak mampu, tak menjangkau mata kita untuk melihat Allah. Ya Bu ya. Al-Qasimi, seorang mufassir. Mufassir itu adalah orang yang ahli dalam menterjemah Quran atau menafsirkan Al-Quran tuh Ibu ya. Nah, itu memahami kata huwa itu berfungsi menekankan kebenaran atau memberikan atau pentingnya berita yang akan disampaikan kemudian. Ya Bu ya. Huwa itu diikuti oleh kata apa tuh? Qul huwa Allah. Berarti diikuti oleh kata Allah. Ya Bu ya. Allahu Ahad, Allah yang Esa. Informasi Allah yang Esa ini sangat penting. Ya Bu ya. Sangat penting kalau Allah itu adalah suatu zat yang Maha Esa. Ya Bu ya. Kalau tidak penting tidak akan disematkan kata huwa. Ya Bu. Halo? Ya. Huwa itu diterjemahkan di sini dengan apa? Dia, ya. Dia siapa? Ya Bu ya. Nah, misalnya gini lah, ibu-ibu ini sedang memperhatikan saya di depan. Kemudian ada orang datang di belakang, misalnya siapa? Misalnya Mas Lutfi. Kalau saya katakan kepada ibu tidak melihat ke sana, tapi saya katakan ada Mas Lutfi. Nah, ibu, oh Mas Lutfi saya sudah tahu, saya kenal, ya, nggak heran, betul? Tapi kalau saya katakan ada dia, ibu terus bertanya, dia ini siapa? Penasaran ibu. Terus pengen lihat nggak? Pengen lihat nggak? Pengen tahu nggak? Pengen tahu, ya, karena penting, ya. Jadi pengen tahu dia ini siapa. Nah, ibu ya, oh ternyata Mas Lutfi. Begitu sudah diketahui, kan begitu ya Bu ya. Nah, maka kata huwa ini disematkan untuk menekankan bahwa kata yang berikutnya itu atau informasi yang berikutnya itu sangatlah penting. Ya. Dia siapa? Dia Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha Esa. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa ya. Nah, kalau tidak pakai kata huwa kan bunyinya apa? Kulil lahu. Ya kan bukan? Katakanlah Allah yang Maha Esa. Nah, kita tidak ada perhatian yang lebih terhadap informasi berikutnya itu. Tetapi disematkan kata huwa, ya, dengan harapan kita memperhatikan dengan serius bahwa informasi ini penting. Allah itu Maha Esa. Ya Bu ya. Nah, dan juga untuk berfungsi untuk mengagungkan atau takdim kepada informasi yang berikut. Siapa? Ya Allah. Allah itu sesuatu yang maha agung, ya, yang sangat agung lah pokoknya, ya Bu.
Nah, kemudian Allah itu sendiri, ya Bu ya. Saya pernah bahas nih kata Allah ketika kita membahas surah Al-Fatihah. Betul nggak? Pernah dibahas nggak? Nah, Allah itu nama yang sudah sangat populer di kalangan bangsa Arab ketika itu. Ini saya ulangi ya. Ya, nama yang sangat populer. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, maka orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada saat itu mengatakan yang menciptakan adalah Allah, walaupun dia tidak menyembahnya, ya Bu ya. Nah, kata yang umum, yang selain Allah itu adalah ilah, betul? Kata Allah ini tadinya tuh diserap dari kata ilah. Ilah ini tidak merujuk kepada sesuatu satu hal gitu ya Bu ya. Tetapi banyak. Ilah itu banyak. Kan Tuhan. Ya, bentuk jamaknya adalah aliha. Aliha itu jamak daripada ilah. Ya. Tuhan. Ya. Tuhan orang Arab pada waktu itu lebih dari satu atau hanya satu? Lebih dari satu. Ya. Bahkan kalau misalnya dia kecewa dengan Tuhan yang ini, maka dia buat atau pindah lagi ke Tuhan yang lainnya. Ya. Misalnya dia minta sesuatu kepada patung ini, siapa namanya, Lata atau Uzza atau siapa gitu Ibu ya. Ternyata keinginan atau permohonannya tuh tidak kabul gitu ya Bu ya. Walaupun patung ini tidak bisa ngabulkan, tapi tidak terwujud gitu ya. Nah, maka dia akan pindah atau akan buat Tuhan yang lain dengan harapan keinginan atau doa atau permintaannya itu bisa dikabulkan. Ya. Namun Allah secara tegas di dalam surah Toha ayat yang ke-14 ya, itu sudah mengatakan ya. Coba Ibu buka surat Toha ayat 14. Silakan Bu. Silakan. Silakan dibaca. Ayat ke-14 surat Toha surat ke-20. Ya, saya bacakan aja ya biar cepat ya. Innani anallah. Ya. Sesungguhnya aku ini Allah. Ya. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ya, ana, aku. Ana kan aku ya. Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ya, maka sembahlah aku, kata Allah, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, mengingat atau berzikir. Berzikir itu kan mengingat kan Bu ya, kepada Allah. Sholat itu adalah salah satu cara kita untuk mengingat Allah. Ya, Allah menegaskan bahwa Allah Tuhan. Aku ini Allah, aku ini Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ya, bisa dipahami ya Bu? Bisa dipahami insya Allah. Ya, kemudian kita lanjutkan. Apapun asal katanya, Allah itu menunjuk kepada Tuhan yang satu. Ya. Baik kita mengesahkan Dia ataupun tidak, Allah itu tetap Maha Esa. Kita mau mengesahkan Allah ataupun tidak, ya, Allah itu tetap Maha Esa. Berbeda dengan ilah. Kalau ilah itu bisa siapapun, bisa apapun, ya, yang dipertuhankan. Ya. Banyak dari kita ini yang mempertuhankan yang selain Allah, sadar atau tidak sadar kadang-kadang. Ibu ya, ada yang menuhankan hawa nafsunya, ada yang menuhankan teman atau apalah gitu ya, atau siapalah gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya. Maka dalam kita beribadah atau menuhankan Allah ini tidak boleh kita menduakan beliau, menduakan Allah. Ya Bu ya.
Sebagaimana yang tertera di dalam surah Al-Furqan. Bisa Ibu bantu baca? Atau saya langsung bacakan? Hah? Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 43. Bisa dibantu? Silakan dibaca. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 43. Surah ke-25 ayat ke-43, surah Al-Furqan. Bisa, Bu? Silakan, Bu. Sudahlah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Sudahkah engkau, ya? Engkau di sini adalah Nabi Muhammad. Ini Allah yang berfirman, ya. Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Keinginan ini apa, Bu? Nafsu. Keinginan ini adalah nafsu. Ingin dengan harta dunia, ingin dengan dunia, ingin dengan wanita, ingin dengan ini, ingin dengan itu, ya. Itu adalah hawa nafsu. Ya. Banyak manusia ini yang mempertuhankan selain Allah. Bahkan mempertuhankan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Akhirnya apa yang didapatnya? Di dunia dia sengsara, apalagi nanti di akhirat. Ini salah satu contoh ya Ibu, ya. Satu contoh. Saya punya sahabat, ya, punya kenalan, ya. Kemarin waktu musim-musim pilkada, dia maju, ya, menggunakan partai apalah gitu, Ibu, ya, untuk menjadi salah satu calon legislatif. Sudah dinasehati orang tua, sudah dinasehati teman-teman yang lainnya, tapi dia nggak mau, ya. Dia tetap kekeh bahwa dia akan maju. Maju dalam pilkada, apalagi di Indonesia ini ya Bu, ya, dalam pileg tuh, ya, itu nggak bisa hanya dengan ketokohan, ya. Yang kenyataannya memang begitu, nggak bisa, ya. Tentu dia harus menggunakan dana, menggunakan uang, ya. Maka digunakanlah itu jor-joran untuk ini, untuk itu, dan segala macam biaya operasional dan lain-lain sebagainya. Sudah biaya dikeluarkan banyak, ya, yang jumlahnya tidak sedikit, ya. MM-an itu Bu, bukan jut-jutan, ya, tapi MM-an, ya. Dikeluarkan. Tapi akhirnya nggak jadi apa-apa. Kalau duit tuh duit nganggur, itu nggak masalah, ya. Duitnya ini dia ngutang sama bank dengan menggadaikan aset-asetnya, ya Bu, ya. Maka ketika selesai, apa yang terjadi itu? Orang tua sudah melarang. Ada kawan nih, saya tidak usah sebut namanya, Bu, ya. Ibunya lah nih terutama sudah melarang, tapi masih ya. Akhirnya seperti itu. Kan susah. Yang susah akhirnya bukan cuma dirinya sendiri, ya, anak, istri, ya, keluarga juga ikut susah. Akibat apa? Akibat mengikuti hawa nafsu. Padahal kalau udah jadi itu mau ngapa? Bukannya enak juga ngurusin orang banyak, betul nggak Bu? Ya kan? Ya nggak tahu lah, saya nggak ngerti apa jalan pikirannya, apa motivasi orang yang itu kan, ya. Tapi ternyata nggak jadi, dan akhirnya begitu. Pusing dia sekarang, sampai mau makan pun mungkin susah. Nah, ya kan Ibu, ya, karena mengikuti hawa nafsunya, ya. Ini udah disinggung oleh Allah di dalam surah Al-Furqan, ya, ayat 43. Maka kita hati-hati dengan hawa nafsu nih, ya. Jangan sampai kita ditunggangi dengan hawa nafsu kita nih. Ini bahaya Bu. Itu salah satu contoh. Hal yang lain kan banyak nih. Kadang-kadang kita sering lupa, Ibu, ya, karena keinginan kita nih, ya, yang luar biasa, tidak bisa ditahan nih keinginan nih. Tapi akhirnya apa? Ya begitu. Di dunia udah jelas dah sengsaranya.
Nggak tahu nanti di akhirat. Allahu alam shawab. Allah yang Maha tahu. Ya. Nah, itu ya Bu ya. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian kata berikutnya adalah kata Qul huwallahu ahad. Betul? Ya. Artinya apa di situ? Ahad di situ artinya apa? Hah? Yang Maha Esa, ya. Ahad di sini terambil dari kata wahdah. Wahdah itu artinya kesatuan. Ya. Terambil dari kata wahdah yang artinya kesatuan. Sekarang apa bedanya ahad dengan wahid? Wahid itu apa? Satu. Ya. Ahad itu Esa. Bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Hah? Kalau wahid atau satu itu ada bilangan berikutnya nggak? Apa? Dua, ya. Ada bilangan berikutnya. Wahidun, satu, isnain, dua, salasa, tiga, ya kan Bu? Nah, ada kata atau ada bilangan berikutnya. Tetapi kalau ahad ini tidak ada bilangan, bukan merupakan bilangan. Kalau lebih sederhananya ini ahad itu diartikan satu-satunya, ya. Kamulah satu-satunya. Jadinya ya Bu ya. Nah, hanya satu-satunya. Ya, artinya esa. Nggak ada dua, nggak ada tiga, tidak membilang. Ya, ahad itu artinya satu. Ya. Ahad ini bisa bermakna nama. Ya, bisa bermakna nama. Juga bisa bermakna tadi itu satu-satunya. Ya, kalau merupakan kata sifat, maka dia satu-satunya. Tapi juga bisa menjadi nama. Salah satunya nama hari itu. Ya Bu ya. Salah satunya nama hari. Ahad. Hari Ahad atau hari Minggu, ya. Nah. Bisa dipahami Bu? Jadi bisa tahu ya bedanya ahad dengan wahid. Ya. Apabila berkedudukan sebagai sifat, ya, itu hanya digunakan untuk nama Allah. Ya. Ahad kan esa, salah satunya itu hanya pantas disematkan kepada Allah, ya. Walaupun kata wahid itu seakar dengan dengan ahad, ya, tetapi memiliki maknanya masing-masing atau tersendiri, ya. Allah pun di Al-Quran tuh ada juga disifati dengan kata wahid. Contohnya di dalam surah Al-Kahfi. Ibu tahu surah Al-Kahfi? Pernah membaca? Aku sering. Masya Allah. Luar biasa. Kalah saya. Ayo Bu. Sering ya Bu ya, alhamdulillah. Ya, kalau bisa pada malam Jumat atau hari Jumat kita baca surah Al-Kahfi, ya. Maka kita akan diterangi dalam seminggu tuh. Ya, faedahnya tuh itu. Di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ayat yang terakhir, ayat 110. Sudah dapat? Bisa dibantu baca? Bisa Bu? Ya, silakan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu
bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, di situ ada kata ahad. Juga ada kata wahid, ya. Nah, wahid di situ juga diterjemahkan Tuhan yang Maha Esa, ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Ya, maksudnya suruh mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, ya, bahwa Rasulullah ini juga manusia sama dengan mereka yang telah menerima wahyu. Cuman bedanya Rasulullah ini menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Tuhannya adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang lain. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Ya Bu, ya. Di sini, ya, kalau kita mengharap pertemuan ini artinya kita mengharapkan balasan atau kebaikan, ya, dari apa yang udah kita lakukan di dunia ini, ya. Mau nggak Bu dibalas dengan surga? Tentu kita mau. Berharapnya kita semua yang ada di sini berharap dengan surga, dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau kita benar-benar mengharapkan pertemuan itu atau mengharapkan surga itu, hendaklah kita mengerjakan kebajikan atau amal soleh. Ya, amal soleh ini banyak, ya. Sholat, puasa, ya. Itu bentuk ibadahnya, ya. Yang lain juga bisa kita lakukan, ya. Misalnya bersabar apabila kita digunjing dengan tetangga, ya. Pernah enggak gitu, Bu? Pernah nggak dibicarakan? Atau mungkin yang membicarakan? Enggak, ya? Nah, kadang-kadang kita nih dibicarakan begini, begitu. Ya Bu, ya? Nah, maka kalau kita bersabar, itu juga adalah ibadah. Bentuk ibadah. Ya? Sabar dengan caci maki itu adalah ibadah. Allah akan ganti kesabaran ibu itu. Ya? Pahala orang yang membicarakan ibu itu, maka akan ditransfer ke ibu. Ya, ditransfer kontan, ya. Maka kalau kita dibicarakan orang, nggak usah sedih, nggak usah susah, nggak usah galau, seneng aja, karena dapat transferan, ya, Ibu. Nah, seneng nggak kalau dapat transferan? Seneng, dapat transferan uang pun seneng, ya Bu. Nah, apalagi ini ditransfer, ya, sesuatu yang lebih besar daripada uang, ya. Maka bersabar. Nah, sabar itu juga merupakan bentuk ibadah. Ya Bu, masih banyak lagi bentuk-bentuk ibadah yang lain. Ya Bu, ya. Bersyukur dengan kenikmatan yang Allah kasih itu juga merupakan ibadah. Ya Bu. Ya. Nah, kemudian memberikan harta atau menafkahkan atau memberikan harta ke jalan Allah itu juga bentuk ibadah. Banyak, bukan hanya sekedar sholat, puasa, dan ibadah-ibadah ritual yang lain. Ya Bu, ya, banyak yang bisa kita lakukan. Nah, ya Bu, ya, terkait dengan surah ini, ya, dengan ayat tadi itu, apa awal kenapa surah itu atau ayat tadi itu diturunkan itu, diriwayatkan itu bahwasannya
suatu ketika ya sahabat-sahabat Rasulullah itu berkumpul di depan rumahnya Rasulullah, Ibu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan, kata Rasulullah. Ya. Maka sahabat itu menjawab bahwa kami sedang membicarakan perihal Dajjal, katanya. Ketakutan kami dengan Dajjal. Maka Rasulullah berkata bahwasannya ada sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Dajjal, kata Rasulullah. Apa itu, Bu? Tahu nggak? Hah? Yang lebih Rasulullah takutkan dari Dajjal. Ya. Kata Rasulullah, ya, ketika kamu beribadah, ya, tetapi tujuannya bukan kepada Allah. Dengan kata lain, riya. Nah, itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Nah, itu lebih Rasulullah takutkan. Ya, Bu ya. Nah, maka hati-hati. Ya, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Kadang-kadang kita nih saya aja sendiri, saya nggak usah ngomongin siapapun lah, saya sering mengalami hal seperti itu, ya. Saya kan salah satu imam di sini, Ibu ya, di Masjid Al-Ikhlas nih. Nah, ketika menjadi imam, itu pernah suatu ketika tuh saya tuh ada rasa riya karena ada orang yang saya kenal datang dari luar itu, Ibu ya, dari luar datang. Nah, kemudian saya menjadi imam pada saat itu, maka saya membaca surah yang terpanjang yang saya hafal. Pengennya begitu. Saya baca waktu itu. Ya, Bu ya, saya baca ayat itu, surah itu. Dengan maksud nih pujian begitu, ya, Bu ya. Ini dosa ini. Saya ceritakan aib saya nih, Bu. Sebenarnya saya malu nih, tapi ini untuk contoh, ya, Bu ya. Namun ketika saya membaca surah itu awalnya lancar. Begitu di tengah-tengah, saya lupa. Tuh, Bu. Saya ditegur langsung oleh Allah. Jadi tidak usah lah, ya. Namanya beribadah itu jangan karena siapapun, jangan karena apapun, tetapi murnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Ya, Bu ya. Nah, itu syukur saya ditegur pada waktu itu. Disadarkan oleh Allah. Maka kita harus berhati-hati. Ya, Bu. Baik. Kita lanjutkan. Nah, kata wahid ini juga ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-163. Sudah dapat belum, Bu? Bisa bantu dicari, ya, Bu. Tadi hati-hati, ya, Bu ya, dengan hati, ya, Bu ya. Dikelola dengan baik agar semua yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita itu bernilai di sisi Allah. Ya. Sudah, Bu? Sudah. Coba silakan dibaca. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terima kasih, Bu ya. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ya. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, ya. Wahid tadi itu, ya. Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, Bu ya. Maka, ya, Bu ya, ini juga kebetulan nih bertepatan dengan bulan Desember. Ya, Bu? Benar, Bu? Bertepatan dengan bulan Desember. Salah satu kawan kita pada bulan ini akan merayakan Natal. Ya, Bu ya? Akan merayakan Natal. Boleh nggak kita mengucapkan Natal? Ya, Bu ya. Ini kita harus hati-hati, ya. Kalau kita mengucapkan Natal, itu seakan-akan secara tidak langsung, ya,
kita mengatakan bahwasannya Allah itu tidak esa atau Allah itu lebih dari satu. Nah, maka itu harus hati-hati. Ya, maka dilarang keras gitu ya untuk kita mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara kita yang merayakannya itu. Ini bukan dari saya, bukan dari saya, tapi ini memang agama kita yang udah mengaturnya. Maka kita harus hati-hati di sini. Kadang-kadang kita ringan ya mengucapkan ini selamat itu, Ibu ya. Nah, maka hal-hal ini bukannya kita tidak toleransi, ya. Toleransi kita jalankan. Artinya ketika orang yang di luar agama kita melaksanakan ibadahnya atau ritualnya, kita hormati, ya, kita nggak ganggu. Begitu juga ketika kita melaksanakan ibadah atau ritual kita, mereka nggak boleh ganggu. Itu namanya toleransi. Dalam bermuamalah kita sehari-hari, ya, itu nggak ada sekat. Berhubungan aja nggak apa-apa. Sebagai tetangga ya tetangga. Ya, bagaimana cara kita menghormati tetangga yang diatur oleh agama itu, Ibu ya? Ya, nah, kita biasa aja gitu. Tetapi untuk yang hal ini di dalam agama kita ini memang tidak diperbolehkan. Saya dulu juga pelaku, ya. Ketika ada sahabat-sahabat saya merayakan itu, saya datang, kemudian saya mengucapkan. Karena pada saat itu ilmu belum sampai kepada saya. Tetapi setelah saya tahu, saya pelajari dengan kajian yang panjang, Ibu ya. Sekarang alhamdulillah saya berkomitmen untuk tidak melakukan itu. Mudah-mudahan Ibu juga bisa seperti itu, Ibu ya. Kita tidak boleh mengucapkannya, Ibu ya. Kalau misalnya kayak Ibu Teresia kan mualaf, Ibu ya, punya saudara, ya. Kalau diundang makan ya enggak apa-apa, makan aja sepanjang yang dihidangkan tuh bukan hal-hal yang haram, Ibu ya. Sepanjang bukan daging babi atau apa gitu ya Bu ya. Nah, itu nggak apa-apa, datang aja, nggak ada masalah ya Bu ya. Nah, tetapi untuk mengucapkan itu, nah itu jangan ya. Itu sama aja kita memproklamirkan diri bahwa kita setuju dengan agamanya ya, yang mengatakan atau menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Ibu, kita harus hati-hati, Ibu. Sampai ayat berapa tadi? Sampai surah Al-Baqarah ya? Sudah surah Al-Baqarah. Nah, kata wahid di dalam Al-Baqarah tersebut disertai dengan sifat Tuhan yang lainnya. Coba Ibu perhatikan. Tadi wahid, terus ada yang lainnya tuh, sifat Tuhan yang lainnya. Huwar Rahmanu Rahim, Ibu ya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Ibu ya. Betul nggak? Nah, betul ya Bu ya. Nah, jadi keesaan Allah itu ya, kalau kita mau jabarkan mencakup 3 hal. Yang pertama itu adalah keesaan zat. Zatnya Allah itu esa, tidak memerlukan unsur-unsur yang lain. Kalau kita terdiri dari berapa unsur Bu? Banyak ya Bu ya. Ada air, ada oksigen, kita butuh itu, betul nggak? Ya, betul Ibu. Nah, yang terbesar memang air di dalam tubuh kita nih, ya, terdiri dari bermacam-macam unsur. Kalau Allah nggak gitu, ya, Allah itu hanya satu unsur aja. Maka keesaan Allah ini ada keesaan zatnya Allah ini, ya, tidak butuh dengan unsur-unsur yang lain, satu aja, Ibu. Tidak sama dengan makhluknya. Kemudian keesaan sifat, ya. Yang berikutnya adalah keesaan sifat. Nah, keesaan zat dulu lah. Ini ya, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya Bu ya, di surah Al-Fatir, surah ke-35 ayat 15. Bisa dibacakan nggak? Bisa Bu? Bisa? Atau saya baca ya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah
wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Dan Allah maha terpuji. Ya. Bedanya kita memerlukan hal yang di luar kita. Dalam hal ini adalah Allah. Tetapi Allah tidak butuh yang lainnya. Kita mau sholat, kita nggak mau sholat, ya, itu nggak merubah keadaan atau kedudukan Allah. Ya, kalau kita nggak sholat, yang rugi kita sendiri. Kalau kita nggak mau pelajari Quran, yang rugi kita sendiri. Allah nggak rugi dengan itu, nggak mengurangi kemuliaan Allah akibat kita tidak mau beribadah kepadanya. Ya Bu, jadi kitalah yang butuh Allah. Allah tidak butuh, ya, tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang perlu. Nah, ya. Kemudian keesaan sifat. Allah ini memiliki sifat-sifat. Betul ya Bu ya? Kayak yang tadi tuh, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan lain-lainnya tuh Ibu ya. Tetapi sifat Allah ini tidak sama, ya. Substansi dan kapasitasnya dengan makhluk itu tidak sama. Sifat Allah ini berbeda jauh, tak terbayangkan, tak terjangkau. Ya, dengan kita nih beda jauh. Jangan kita samakan misalnya manusia yang penyayang dengan Allah yang sifat Allah yang rahim tuh beda jauh. Ya, kasih sayang ibu sama kita itu kan luar biasa Ibu ya. Kasih sayang orang tua kepada kita tuh luar biasa. Kasih sayang Allah jauh lebih itu dari itu. Ya. Kalau seorang ibu itu anak melakukan kesalahan sebesar apapun, ya, sebejat apapun anak, itu pasti ada kata maaf untuk anaknya. Betul nggak Bu? Ya kan Bu? Sesusah-susahnya anak, ya, orang tua atau ibu nih pasti pengen bantu anaknya. Nggak pengen anaknya itu dalam keadaan sulit dan susah itu pasti. Karena ada sifat rahim di dalam ibunya kan. Anak tuh keluar dari rahim ibu, ya. Rahim itu adalah apa? Gambaran kasih sayang ibu kepada anaknya dari mulai perut tuh, ya. Maka dari mulai perut sampai anak keluar, bahkan udah dewasa, bahkan udah memutih pun janggut kayak saya nih, Ibu ya. Ah, ini masih dikasih sayangi oleh ibu, ya Bu. Insya Allah seperti itu. Dan ibu-ibu juga gitu, sama. Juga sayang pasti sama anak-anaknya. Apapun yang anak lakukan, salah apapun anak, pasti ada kata maaf. Tetapi ya, rahim atau sifat rahim ibu itu kepada anak itu tidak bisa kita gambarkan atau kita bandingkan dengan sifat rahimnya Allah. Allah lebih dari itu, lebih dari rahimnya ibu, ya, sangat luas, sangat besar. Maka ketika kita mendapat masalah yang seakan-akan mengguncang hidup kita nih, Ibu ya, kadang-kadang sampai goyah kayak tadi itu misalnya kayak gagal pilek misalnya kan, ya, maka kita kembalikan itu kepada Allah, ya. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi. Itu aja yang kita tanamkan. Pasti Allah bantu. Kan Allah hendak ngasih masalah di luar kemampuan makhluknya, betul? Betul ya Bu? Nah, kalau Allah kasih berarti dianggap kita mampu. Dikasih masalah anak kek, dikasih masalah suami kek, kasih masalah apa kek, ya Bu ya? Masalah keuangan kek, ya? Itu berarti Allah anggap kita mampu. Pada saat itu panjatkan doa kepada Allah. Ibu, halo. Ini mau saya lanjutkan ke ayat berikutnya, tapi waktunya sudah terbatas, Ibu ya. Masih ayat pertama, Ibu. Nah ini satu lagi nih, satu ayat lagi nih, Bu. Nggak lama Bu, tenang Bu. Ya. Di dalam surah, Ibu ya,
surah Al-An'am kalau tidak salah ini ya. Aduh, ayatnya saya lupa ini. Ya, saya catat nih. Ibu ya. Allah berfirman ya. Ini sering kita baca ketika kita membaca doa iftitah di dalam sholat. Qul inna sholati wa nusuki wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, ini yang kita tanamkan di dalam diri kita, ditancapkan dengan dalam betul-betul, bahwa hidup, mati, ibadah kita hanya untuk Allah, bukan yang lain-lainnya, bukan teman yang datang ikut sholat tadi, bukan, Ibu ya, bukan siapapun, ya, bukan, tetapi hanya kepada Allah. Nah, makanya surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas, yang artinya murni, untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah. Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Segala kesalahan sumbernya dari saya pribadi, segala kebenaran datangnya dari Allah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.